Melihat Liu Mei yang turun dari langit, tidak hanya Sanren, Sun 11 juga kehilangan niat pertempurannya dan mulai berjuang. Hanya leluhur keluarga Ran yang kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan ascenden nyaris tidak bisa membuat pikirannya jernih. Tetapi dia tidak bisa membiarkannya lama. Dalam benaknya, suara dari wanita itu seperti nyanyian surga. Kata-kata itu sepertinya memasuki pikirannya, dan mereka bahkan menciptakan jejak perasaan fana. 10.000 ilusi domain kejam. Ekspresi leluhur keluarga Ran berubah dan nyala api mulai membakar dalam dirinya. Nyala api ini berasal dari perpaduan jiwa asalnya dan energi asalnya. Ini menyebabkan kultivasinya meningkat pesat. Dia lalu mengaum. Raungan ini seperti guntur yang bergemuruh melintasi langit dan menggerakkan langit dan bumi. Mata Sun 11 kembali jernih dan dia merasakan teror di dalam hatinya. Tepat pada saat itu dia punya perasaan seperti sedang berhadapan dengan orang yang dicintainya, dan dia tidak tega menyerang sama sekali. Ekspresi Liu Mei biasa saat dia mendekat dan dengan lembut berkata, "Kalian bertiga bukan lawanku. Jika kamu kembali denganku ke keluarga Huan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup." Tubuh leluhur keluarga Ran sekarang ditutupi api, dan dia mengambil langkah maju. Ia membentuk segel dan dia menekan tangannya. Guntur telapak tangan keluarga Ran segera muncul dan semburan petir keluar dari tangannya langsung ke arah Liu Mei. Liu Mei memperlihatkan ekspresi tidak berdaya dan dengan lembut memainkan rambutnya. Tangan gioknya bergerak maju dan ada kilatan kejam di matanya. Ujung jarinya menyentuh Guntur, menyebabkannya bergetar dan menghilang. Liu Mei dengan lembut berkata, "Karena kamu akan membakar jiwamu, maka bakarlah sedikit lebih teliti." Setelah dia mengatakan itu, fanatisme di mata Sanren di belakang leluhur keluarga Ran menjadi lebih kuat. Bahkan ada perasaan obsesi di dalam diri mereka. Dia sudah dalam kondisi yang sangat kacau. Di matanya, langit dan bumi tidak ada lagi, satu-satunya yang tersisa adalah sosok wanita di depannya. Tanpa ragu dia mengambil langkah maju dan memblokir leluhur keluarga Ran. Jiwa asal dalam tubuhnya tiba-tiba tersulut. Jenis pembakaran ini bukan hanya jiwa asalnya tetapi juga tubuh fisiknya. Ada juga kamu. Tatapan Liu Mei jatuh pada Sun 11. Sun 11 baru saja menekan hatinya, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Mei, itu benar-benar runtuh. Tubuhnya gemetar dan fanatisme muncul di matanya seperti Sanren. Dia membakar jiwa dan tubuh asalnya tanpa ragu dengan imbalan kekuatan puncak. Jarinya membentuk pedang dan dia mengarahkannya pada leluhur keluarga Ran tanpa ragu. Leluhur keluarga Ran mengungkapkan senyum yang menyedihkan dan berkata, "Zhao Chuanwen, Sun 11, aku merasa sedih untuk kalian berdua." Namun, Sanren dan Sun 11 tampaknya belum mendengarnya sama sekali dan melepaskan mantra mereka tanpa ragu. Kemudian mereka memulai pertempuran sampai mati dengan leluhur keluarga Ran. Semburan gemuruh-gemuruh dan kilatan mantra menyebabkan bumi bergetar dan langit menjadi gelap. Tubuh Sanren dan Sun 11 dengan cepat menghilang. Namun setiap bagian tubuh mereka yang hilang membuat kultivasi mereka semakin kuat. Liu Mei menunjukkan senyum tipis. Dia tidak perlu membawa siapapun karena selama dia ada di sini, akan ada banyak kultivator yang mau berjuang untuknya. Ini adalah 10.000 ilusi surgawi iblis Dao. Segala sesuatu di dunia dapat digunakan olehnya. Leluhur keluarga Huan bersedia mengambil resiko dan melakukan ritual garis keturunan untuk Liu Mei karena ini. Dia ingin melihat kekuatan apa yang akan dimiliki setelah mencapai langkah kedua. Seluruh planet berada dalam keadaan seperti gempa bumi. Gemuruh keras akan terus-menerus datang dari tanah. Hati leluhur keluarga Ran dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia juga mulai membakar tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menukarnya dengan kekuatan paling kuat. Saat jiwa dan tubuh asalnya terbakar, tingkat kultivasinya naik. Dia berhasil mencapai kekuatan seorang kultivator ascenden bijak terlambat tanpa domain. Tingkat kultivasinya dinaikkan terlalu cepat, sehingga domainnya tidak bisa mengimbangi, membuatnya hanya seorang kultivator ascenden tahap akhir. Meski begitu, dia sangat kuat. Saat dia mengaum, tubuhnya dengan cepat menghilang dan tangannya membentuk segel. Dia menutup tangannya dan kemudian cahaya yang menyilaukan mengelilingi mereka. Dia tidak menggunakan mantra, itu adalah metode paling langsung untuk menggunakan energi asal di dalam tubuhnya. Energi asal berubah menjadi cahaya keemasan. Saat dia tiba-tiba membuka tangannya, cahaya keemasan melesat seperti pedang tajam ke segala arah. Pada saat ini tubuh Sun 11 dan Sanren akan menghilang. Mereka hanya memiliki setengah dari tubuh mereka yang tersisa, dan sisanya telah menghilang ke dalam kekosongan. Fanatisme di mata mereka menjadi lebih kuat, dan tanpa ragu keduanya memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Kehancuran diri para kultivator ascenden yang membakar jiwa dan tubuh asal mereka menyebabkan bencana besar bagi planet Raniun. Langit tampak runtuh dan bumi meledak terbuka. Lautan planet Raniun naik ratusan kaki dan menghantam bumi. Vena roh di planet Raniun seperti bubuk mesiu dan semua mulai meledak dengan tuntunan kehancuran diri. Jiwa dan tubuh asal Sun 11 dan Sanren menghilang. Bahkan pada saat kematian mereka masih belum sadar. Leluhur keluarga Ran berada di tengah. Meskipun dia bisa menahannya dengan kultivasi yang kuat, dia masih berlumuran darah. Mata merahnya menatap Liu Mei yang masih tenang di hadapannya dan dia membentak, "Dasar jalang yang menjijikkan. Pertempuran ini antara kamu dan aku,
mengapa kamu menyebarkannya ke manusia dan planet ini? Liu Mei tersenyum dan dengan lembut berkata, aku belum menyerang sama sekali, kalian bertiga bertarung di antara kalian sendiri, apa hubungannya denganku? Leluhur keluarga Ran mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa ini dipenuhi keputusasaan dan kesedihan. Sementara dia tertawa, air mata keluar dari sudut matanya dan dia menatap bumi. Planet yang awalnya indah itu sudah hancur. Dia tahu bahwa jika dia merusak diri sendiri untuk melukainya, planet Ranyun akan menjadi planet budidaya yang buruk. Ini adalah rumahku. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia melihat Liu Mei dan berkata, kata demi kata, aku, Ran Suefeng, akan menggunakan kultivasiku saat ini untuk mengutuk kamu untuk mati tanpa kuburan. Juga, orang yang membunuh Huandong bukanlah kami bertiga. Ada orang lain bernama Su Emyu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memukul dahinya. Ada suara retak saat jiwa asalnya yang terbakar segera runtuh dan menyebar ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya perlahan menghilang di depan tatapan tenang Liu Mei. Akhirnya, itu berubah menjadi debu dan mendarat di tanah. Aku lahir di Ranyun dan akan mati di Ranyun. Yang aku bisa lakukan adalah yang terbaik untuk melindungi planet Ranyun. Adapun kamu, Su Emyu, kamu pria tercela, aku mengutuk kamu untuk mati bersama dengan Huan Mei. Mata Liu Mei menunjukkan sedikit ketidakpedulian seolah-olah tidak ada yang bisa memengaruhi pikirannya. Dia melihat bumi di bawahnya, dan dengan langkah dia menuju ke tanah. Keluarga Ran, keluarga Zhao, dan keluarga San perlu dihancurkan. Ini adalah permintaan guru, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Ada juga Su Emyu itu. Orang itu agak aneh. Liu Mei berpikir dalam hati, lalu tiba-tiba dia mengerutkan kening. Akal ilahinya menyebar dan berhenti di bagian selatan planet yang ekstrim. Ada klon kultivator Sun itu menarik. Ini berarti leluhur keluarga Ran dan kultivator Zhao juga memiliki klon. Liu Mei tertawa kecil. Klon ini disembunyikan dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa klon telah merilis fluktuasi saat tubuh utama mati, Liu Mei tidak akan menemukannya. Lagi pula, tanpa mencarinya secara khusus, dia akan benar-benar mengabaikannya setelah satu sapuan akal ilahi. Di kota di bagian selatan planet Ranyun, seorang pemuda duduk di dalam sebuah rumah. Pemuda ini tampak persis seperti Sun 11, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi pahit. Sejak 4 tahun lalu, setelah menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dalam membunuh anggota keluarga Huan, mereka bertiga telah memusatkan semua upaya mereka ke dalam pemurnian klon. Tidak ada metode khusus yang digunakan, dan klon sangat lemah sehingga mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Namun itu masih merupakan metode untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Leluhur keluarga Ran telah secara diam-diam memperbaiki klon selama ratusan tahun dan sudah mencapai tingkat untuk meninggalkan planet ini. Itu telah meninggalkan planet ini bersama anggota klan lainnya secara rahasia 2 tahun lalu. Sedangkan untuk Ran, metodenya agak kurang, jadi dia tidak bisa memisahkan jiwa asalnya, yang berarti dia tidak bisa memperbaiki klon. Namun dia punya cara lain. Adapun apa tepatnya, tidak ada orang lain yang tahu. Meskipun Sun 11 ini mampu membuat cloning, kultivasinya hanya pada tahap formasi inti, jadi itu tidak bisa meninggalkan planet ini. Sebelumnya, saat dia mencari Wang Lin, dia akan meminta bantuan tentang masalah ini. Namun sebelum dia bisa bertanya, dia ditolak oleh Wang Lin. Juga, masalah ini sangat penting, jadi setelah ragu-ragu, dia tidak melanjutkan bertanya. Kalau tidak, jika Su Emyu menemukan bahwa mereka bertiga memiliki cara mereka sendiri untuk tetap hidup dan hanya menyeretnya ke masalah ini sebagai kambing hitam, dia takut bahwa tidak peduli berapa banyak giok langit yang mereka tawarkan, Su Emyu tidak akan setuju. Bahkan, Su Emyu mungkin menyerang mereka dengan marah. Liu Mei berteleportasi dan tiba di bagian selatan planet Ranyun. Saat dia hendak melangkah ke kota, dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya untuk menghadap ke langit. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aura ini, cahaya perak melintasi bintang-bintang dan tiba di luar planet Ranyun. Wang Lin sedang duduk di kompas bintang. Dia mengumpulkan giok ketiganya, jadi dia setidaknya harus melakukan apa yang dia janjikan. Kalau tidak, tidak akan ada alasan baginya untuk kembali. Ekspresinya awalnya biasa, tetapi saat dia melihat formasi penyegelan yang kuat di sekitar planet Ranyun, matanya menyipit. Dia berdiri dari kompas bintang dan menatap pembatasan dengan matanya yang bercahaya. Saat aku pergi, pembatasan ini tidak ada. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pembatasan. Meskipun dia tidak bisa menembus batasan ini dalam waktu singkat, dia bisa masuk tanpa merusaknya. Dia merenung sedikit di depan kompas bintang di bawahnya yang melesat menuju pembatasan dan terbang langsung ke planet Ranyun. Di planet Ranyun, saat Liu Mei mengangkat kepala, cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin menyingkirkan kompas bintang dan melangkah ke planet Ranyun. Saat dia memasuki atmosfer, kilatan kedinginan muncul di matanya. Saat dia berada di luar, dia memperhatikan bahwa planet itu hancur. Gelombang energi spiritual celestial bergema di daerah tersebut. Jelas bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sini. Dia menarik napas panjang. Akal ilahinya telah melihat sosok Liu Mei di bagian selatan planet Ranyun. Penampilan Liu Mei agak berubah.
Bisa dikatakan bahwa dia terlihat lebih menakjubkan dari sebelumnya. Mengernyit sedikit, Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di bagian selatan planet ini, hanya 1000 kaki dari Liu Mei. Liu Mei menatap sosok yang muncul 1000 kaki darinya, dan cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Dia telah memperhatikannya saat dia mendekati planet ini. Dia merasa bahwa dia agak akrab, tetapi penampilannya benar-benar asing baginya. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei dan dengan tenang berkata, "Kamu sudah membunuh mereka. Kamu boleh pergi." Dia datang ke sini bertanya-tanya mengapa Liu Mei berada di bagian selatan planet ini. Saat dia menyebarkan akal ilahi, dia segera melihat tiruan Sun 11. Setelah merenung sebentar, dia bisa mengerti apa yang terjadi. Karena mereka bertiga telah berbohong kepadanya tentang klon, maka tidak perlu baginya untuk menjulurkan leher mereka. Selama dia mencoba yang terbaik, itu sudah cukup. Selain itu, apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah bahwa kultivasi Liu Mei ini telah mencapai puncak tahap akhir Ascenden. Kultivasi semacam ini menyebabkan mata Wang Lin menyusut secara tidak terlihat. Bagaimana kultivasi Liu Mei ini bisa mencapai tingkat seperti itu? Mungkinkah itu terkait dengan leluhur keluarga Huan? Pasti begitu, tatapan Wang Lin menyapu tubuh Liu Mei dan mengungkapkan sedikit kejelasan. Masih ada energi celestial di sekitarnya. Aku berasumsi seseorang telah secara paksa meningkatkan level kultivasinya. Namun peningkatan paksa semacam ini dalam kultivasi hanya dalam energi celestial. Tidak mungkin domainnya mencapai langkah yang sama. Liu Mei menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak." Liu Mei menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum dia mengungkapkan senyum yang seperti angin musim semi. Namun apa yang didapatnya adalah pandangan Wang Lin yang selalu tenang. "Cukup, pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran." Suara Wang Lin berubah dingin. Senyumnya ini membuatnya jijik. Dulu di planet Suzaku dia seperti ini juga. Mata Liu Mei memperlihatkan jejak emosi yang kompleks dan dia dengan lembut berkata, "Aku tidak berharap kultivasimu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan aku tidak bisa melihatnya." Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Mei sebelum berbalik untuk pergi. Karena 3 orang di planet Ranyun telah berbohong tentang klon mereka, tidak perlu baginya untuk terus berpartisipasi dalam masalah ini. "Wang Lin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengenalimu?" Suara Liu Mei berisi jejak kedinginan. Wang Lin berhenti dan berbalik. Lalu matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Tidak perlu untuk mengujiku. Aku Wang Lin. Jika kau terus menggangguku seperti di planet Suzaku, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu." Saat ini bagian dalam hati Liu Mei sangat berbeda dari penampilannya. Saat ini hatinya dalam kekacauan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu Wang Lin di sistem bintang Alhiven, dan kultivasinya bahkan cukup kuat hingga dia tidak bisa melihatnya. Adegan masa lalu tiba-tiba melintas di matanya. Saat dia menatap Wang Lin, emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat, dan dia dengan lembut berkata, "Selain kamu, tidak ada orang lain yang memiliki tatapan dingin seperti itu. Kamu mengubah penampilanmu, mengubah segalanya, tetapi kamu tidak dapat mengubah pandanganmu. Aku khawatir kamu mengubah dirimu sendiri karena kamu tidak ingin aku mengenalimu." Wang Lin mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Liu Mei dan berkata, "Aku akan mengatakannya sekali lagi, enyahlah." Liu Mei mengungkapkan senyum yang indah, kemudian emosi kompleks di matanya menghilang. Sebagai gantinya, itu diganti dengan ketidakpedulian, dan dia dengan lembut berkata, "Tingkat kultivasimu pasti tidak lebih tinggi dariku. Kamu pasti memiliki semacam harta yang dapat menyembunyikan kultivasimu. Hari ini, kamu tidak bisa pergi." Angin bertiup kencang dan jari kematian keluar. Ekspresi Liu Mei tetap biasa saat tangan gioknya dengan cepat membentuk segel dan mantra muncul. Sebuah layar cahaya muncul di depannya saat jari kematian bertabrakan, menyebabkan gemuruh yang keras. Petir berkedip di mana-mana dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Liu Mei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku tidak salah menebak. Kultivasimu hanya pada tahap awal Ascenden." Suara Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia perlahan berkata, "Kultivasi meningkat dengan paksa memiliki terlalu banyak kekurangan. Aku takut tuanmu punya motif lain." Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, "Terus kenapa? Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika kamu belum mencapai tahap Ascenden, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi sejak kamu melakukannya, mari kita selesaikan permusuhan kami dari planet Suzaku. Biarkan aku mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Li Muan. Kamu sedang mencari mati." Wang Lin mengeluarkan formasi pedang 7 bintang. Itu terbang langsung ke Liu Mei. Dengan ekspresi biasa, Liu Mei menunjuk ke titik di antara alisnya dengan tangan batu gioknya. Lalu sinar cahaya merah keluar dari antara alisnya. Sinar merah tiba-tiba melilit tubuhnya dan berubah menjadi penampilan seorang wanita. Wanita ini sangat arogan, matanya galak, dan dia cantik. Sepasang mata poenis menatap Wang Lin dengan niat membunuh. "Hong Die." Mata Wang Lin merilis semburan cahaya keemasan. Wanita ini adalah Hong Die.
Hong Die menatap Wang Lin dan dengan tenang berkata, perseteruan kita perlu ditangani juga. Dengan itu, dia membuka tasnya dan mawar merah muncul. Dia melemparkannya ke depan dan semua kelopak tersebar. Kelopak melayang ke arah Wang Lin dengan kekuatan misterius. Mantra macam apa ini? Mata Wang Lin menyusut. Liu Mei di depan dia tiba-tiba berubah menjadi Hong Die. Berkat akal ilahi Wang Lin, dia mengkonfirmasi bahwa ini adalah Hong Die asli tanpa aura Liu Mei. Menghadapi kelopak, tangan kanan Wang Lin memaksa segel, dan dengan pemikiran, formasi pedang 7 bintang mendekat. 7 pedang membentuk lingkaran dan dengan cepat berputar, menciptakan angin pedang yang kuat yang menghancurkan kelopak bunga. Arogansi di mata Hong Die menjadi lebih kuat saat dia menjentikan jarinya dan benang sari bunga itu terbang keluar. Tangan kirinya menunjuk beberapa kali, kemudian benang sari bunga tiba-tiba bergabung membentuk sebuah rune. Dia menekan tangannya, menyebabkan rune segera terbang keluar. Rune terus berkembang hingga lebarnya lebih dari 1000 kaki dan menekan Wang Lin seperti gunung raksasa. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Sebuah petir melintas di langit saat sungai neraka tiba-tiba muncul dan menghancurkan rune. Sungai neraka dipenuhi haus darah. Di bawah kendali Wang Lin, sungai neraka bergerak seperti naga yang meraung dan segera mengepung Hong Die. Itu akan menarik seluruh tubuhnya ke sungai neraka. Mata Hong Die bersinar terang dan dia dengan tenang berkata, Dao Niat, Anda benar-benar memiliki dao kamu sendiri. Wang Lin mendengus dingin. Saat sungai neraka bergerak, langit menjadi gelap. Ada kilatan petir di dalam sungai neraka, membuatnya lebih kuat. Hong Die merasakan krisis saat tangan kanannya menunjuk di antara kedua alisnya sekali lagi. Kali ini cahaya kuning mengelilingi tubuhnya. Dan saat menghilang, itu mengungkapkan sosok kecil dan kurus. Paman, kata itu berisi kekuatan misterius yang menyebabkan sungai neraka Wang Lin tiba-tiba berhenti. Zouru. Sosok kecil itu adalah Zouru. Dia dengan takut-takut menatap Wang Lin dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi teror. Paman, akhirnya aku menemukanmu. Tolong jangan tinggalkan aku, oke? Mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan dia berteriak, cukup, Liu Mei. Sungai neraka bergolak dan Youru segera ditarik ke dalamnya. Mata Zouru dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan saat dia melihat Wang Lin. Air mata keluar dari matanya dan dia dengan lembut berkata, Paman, apakah kamu akan membunuh Ru'er? Ini palsu. Wang Lin menarik napas dalam dan hatinya menjadi ditentukan. Sungai neraka pergi untuk membunuh dan bergegas ke tubuh Zouru. Itu akan benar-benar menenggelamkannya. Tepat pada saat ini, suara rendah dan lemah bergema. Taizu. Suara ini seperti bel bergema di dalam tubuh Wang Lin. Dia melihat ibu yang telah dia pisahkan sejak 800 tahun yang memandangnya dengan ramah dari dalam sungai neraka. Hati Wang Lin bergetar. Tangannya gemetar, lalu sungai neraka runtuh dan lenyap. Ini juga palsu. Mata Wang Lin memerah. Palsu. Wang Lin, terima kasih untuk 10.000 ilusi iblis surgawiku, mereka berdua palsu dan nyata. Suara Liu Mei adalah ilusi dan datang dari segala arah. Zouru dan Hong Di muncul dari kehampaan. Pada saat yang sama ayah Wang Lin muncul dan menatap Wang Lin dengan tatapan lembut. Wang Lin, apakah kamu masih ingat aku? Wang Zuo berjalan keluar dari kehampaan. Dia bukan lagi seorang lelaki tua tetapi seorang pemuda yang bersemangat tinggi. Murid, kamu harus ingat untuk meneruskan warisan sekte pemurnian jiwa. Sosok kuno Dutian berjalan keluar dari kekosongan. Tak lama setelah itu, tokoh-tokoh yang akrab dengan Wang Lin berjalan keluar satu persatu. Masing-masing menatap Wang Lin. Pandangan mereka berbeda, beberapa kompleks, beberapa dipenuhi dengan kehilangan, beberapa diisi dengan sukacita, beberapa diisi dengan kesedihan. Kilatan cahaya biru muncul di langit dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini adalah Limuan. Limuan menatap Wang Lin dengan tatapan lembut dan dengan lembut berkata, Wang Lin, apakah aku juga palsu? Dia berdiri di samping ibu Wang Lin. Seolah-olah mereka adalah ibu dan anak saat mereka dengan tenang menatap Wang Lin. 10.000 ilusi iblis surgawi. Wang Lin menatap sosok yang sudah dikenalnya sebelum dia dan matanya mengungkapkan rasa sakit. Dia menutup matanya dan dengan lembut berkata, 10.000 ilusi iblis surgawi seperti iblis surgawi, itu menyerang tubuh dan menyulut jiwa asal seseorang untuk membakar pikiran dan tubuh. Liu Mei, ada seberapa besar kebencian di antara kita bagimu untuk mengumpulkan begitu banyak dari masa laluku. Setiap sosok di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi asap hijau dan bergegas ke tubuh Wang Lin.